Alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang kita tunggu-tunggu nanti Gus Yasin ya. Saya cukup sekian saja untuk membuka keran. Jadi tunggu mah. Nanti anu asana muriang geja jadi cager ya. Alhamdulillah, aduh, Masya Allah, sakitnya nyata gering gitu. Tenang, panitia mah geus teu kudu mikiran amplop tangguyan, kayak Pak Budiwanto ketua PKS gitunya. Itu panitia mah geus kajamin leutik sih. Pak Budi pan nya eta da hayang di aku NU teh ya gitu. Aduh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hasbi yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apapun yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita simak bersama kembali hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita semua Bapak Kiai Haji Taj Yasin Maimun Zubair. Kepadanya kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi mahabbati Rasulillah alladzi qala lana almar'u ala man ahibbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus beliau yang sama-sama kita hormati. Di sini ada Ketua NU cabang Kabupaten Karawang, Haji Rohyat Hasbi, utawi kang biasanipun disebut Kang Uyan, yang tadi sudah memberikan ceramah buat kita semua. Juga tentu yang kami hormati, kami takdimkan para habaib, utamanya beliau Habib Zaki Al-Atos. Beliau orang Rembang tapi ketemu di sini. Juga hadir Ki Haris dari Pemalang, tinggal di Karawang, diutus oleh Habib Lutfi untuk memimpin Jamiah Al-Mustafa. Juga saudara saya Kiai Wahid, ini saudara main tempat waktu masih kecil. Kita sama-sama satu alma mater, satu TK, satu angkatan sama saya di pondok, di TK juga sama. Dan beliau ibunya itu teman dakwah dari ibu saya. Kita sudah lama kenal, dan kebetulan di sini mulai belum nikah sampai sudah nikah saya tahu Kang Wahid ini. Ada saudaranya juga, Agus Salim, juga teman di pondok pesantren, janjian kayaknya pengen jadi orang Karawang. Satu mertua. Wahid ini kalau nggak salah, Kiai Wahid ini sama Gus Salim itu ponakan. Ya, ponakan. Nggak tahu yang tua yang mana. Ikut
dari Rembang atau itu dari sini, nggak tahu. Yang kami hormati juga di sini hadir bersama kita ada beberapa tokoh, utamanya ketua dari Partai Persatuan Pembangunan, ada ketua PKS, ada pemerintah, Bu Lurah tadi yang sudah memberikan sambutan, juga kawan-kawan dari Saung Berkah Nusantara. Tentu para kawan-kawan dari Fatayat, Muslimat, Ansor, Banser, dan masyarakat Karawang yang hadir pada malam hari ini. Hadroh dari Al-Alawi. Pertama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan rasa bahagia. Kalau tadi beliau ketua DPC, ketua PC NU Karawang menerangkan bahwa orang Karawang masuk Islam, sementara dari Makkah, Quraisy Makkah ada yang tidak Islam. Tapi kita perlu sadar, rela atau tidak rela, orang yang mendapatkan rahmat pertama dari kelahiran Nabi itu malah yang diceritakan tadi. Itu orang yang pertama mendapatkan rahmat. Jadi Nabi lahir pertama itu yang mendapatkan rahmat bukan orang Islam, tapi orang kafir. Maka di situ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ay kafiran au mu'minan bihi. Yaitu apakah itu orang muslim atau tidak, itu mendapatkan rahmat atas lahirnya Nabi. Maka tadi disampaikan bahwa Nabi itu, Nabi Muhammad itu lahirnya sudah ditunggu. Karena Abu Lahab senangnya atas lahirnya Nabi, beliau akhirnya memerdekakan pembantunya yang bernama Suwaibah. Jadi orang Arab itu kayak orang Karawang sebenarnya. Kalau di Arab itu di depan Ka'bah, orang Quraisy yang waktu jahiliyah, orang Quraisy itu kan sukanya nongkrong. Mereka juga bikin saung-saung lah, tapi namanya nggak tahu apa di sana. Ya kan? Mereka itu punya saung, punya tempat-tempat nongkrong di sekitaran Ka'bah. Dan saung-saung itu ya untuk mendirikan kekuatan, sama dengan Kiai Wahid mendirikan Saung Berkah ini juga membuat kekuatan sendiri di Karawang, di Cikampek ini. Sama. Itu sama halnya di Makkah. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya kalau kita melihat nggak perlu lama-lama kok maulid itu. Maulid Nabi itu nggak perlu lama-lama. Yang penting kita hadir, yang penting kita bahagia, yang penting kita benar-benar senang atas kelahiran Nabi. Itu udah cukup sebenarnya, nggak perlu mau itu lagi. Karena ada salah satu makalah dari ulama yang bernama dari Dubai, itu menyampaikan bahwa pertemuan idza atola dakhala syaitan. Jadi pertemuan itu kalau lama-lama setan itu masuk. Jadi kalau lama-lama nggak perlu. Itu katanya kalau lama-lama itu setannya masuk. Karena apa? Selawatnya selesai, itu orang-orang pengen bubar. Jadi kalau dikasih ngaji daripada kelamaan, grundel, mending sudah selesai gitu aja kan? Dan kita harus bangga menjadi umatnya Nabi, karena ternyata umat yang masuk surga pertama itu ya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita senang, walaupun kita di akhir tapi masuk surganya duluan. Bahkan ketika azab atau marmurkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berat itu bukan di dunia. Jadi dengan
Kita semua itu kalau dapat masalah nggak perlu susah-susah. Itu baru ujian yang paling kecil di dunia. Ujian yang paling besar di dunia itu adalah di mahsyar. Di tanah lapang mahsyar itu ujian paling berat. Apalagi kita. Nah, Nabi aja ketika orang-orang di mahsyar itu dikumpulkan, sampai diceritakan bahwa di sana arin, nggak ada yang pakai baju, telanjang semua, sampai Sayyidah Aisyah itu nangis. Ini nasib saya gimana ini? Kumpul manusia sedunia nggak pakai baju, malu saya di mana? Nangis. Kata Nabi Muhammad nggak perlu nangis, orang di sana itu mikir sendiri-sendiri aja bingung kok. Apalagi kayak orang-orang Karawang, paling susah itu paling jauh itu orang Karawang. Orang Karawang itu paling jauh dari Nabi. Sementara orang-orang makhluk min ladun, dari sejak Nabi Adam sampai makhluk yang akhir, itu ketika dikumpulkan di mahsyar, itu matahari diturunkan sedemikian rupa sampai ada yang tenggelam. Bayangkan, keringat apa? Itu bisa menenggelamkan kita. Orang Banjar aja sudah kayak begitu, apalagi ini dari diri kita sendiri. Bayangkan. Itu lalu mereka itu berlari-lari mendatangi Nabi Adam. Bertanya ke Nabi Adam, Nabi Adam, jenengan ini makhluk yang paling pertama. Ya udahlah, minta kepada Allah untuk menyelamatkan kita ini. Apa jawabnya Nabi Adam? Nafsi. Saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri, nggak bisa memikirkan kalian. Itu Nabi Adam. Nabi Adam itu di mahsyar itu nggak bisa. Kata Nabi Adam, saya tidak pernah melihat marahnya Allah seperti kali ini marahnya Allah. Allah itu marah itu bukan di dunia saat ini. Apalagi kalau baru dicoba mobilnya kebakaran, lalu ada yang jomblo-jomblo udah seneng dengan cewek gitu kan, tiba-tiba ditelikung, itu ada kan? Kayak itu susahnya itu bukan main. Udah kayak nggak ada kehidupan ya. Kayaknya udah nggak ada kehidupan. Padahal itu baru seneng orang, pengen nikahin tapi dihubungin orang. Itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan di mahsyar. Dan Nabi Adam pun menjawab, saya tidak bisa memberikan apa-apa buat kalian. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri karena saya pernah melakukan kesalahan, yaitu apa? Mendekati buah. Itu satu kesalahannya Nabi Adam. Kita itu berapa kali melakukan kesalahan? Sehari itu kita berapa kali melakukan kesalahan? Itu Nabi Adam sekali saja. Ya udah, sekarang datangilah Nabi Ibrahim yang menjadi Khalilullah. Datang ke Nabi Ibrahim Khalilullah. Dijawab sama Nabi Ibrahim juga sama. Saya nggak bisa memberikan apa-apa. Saya memikirkan diri saya sendiri aja nggak mampu. Artinya nggak mampu itu apa? Saya sudah ingat. Lalu dijawab, karena saya pernah melakukan bohong, padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu yang bohong yang diperbolehkan. Kan ada bohong itu tidak semuanya dilarang, ada yang dibolehkan. Seperti orang suami ini paling tukang bohong. Ya kan? Ibu-ibu itu pasti tahu, pasti tahu. Kalau baru pulang itu kan lagi pengen tuh, nggak ada perempuan yang cantik seperti istri saya itu. Di luar itu ditanya, istrimu cantik nggak? Ya nggak tahu, masih banyak yang cantik di luar. Tapi kan untuk menyenangkan istri, menggembirakan istri itu bilangnya seperti itu. Padahal ibu-ibu pernah biologin suaminya gitu ya. Kira-kira seperti itu, dibohongin terus istri. Tapi nggak apa-apa, itu bohong nggak apa-apa. Karena apa? Untuk menyenangkan, membahagiakan istri. Itu nggak apa-apa.
Itu menu itu saja Nabi Ibrahim yang pernah melakukan bohong yang seperti itu aja tidak bisa menolong. Sedangkan kita itu sering bohong pada istri. Pulang, ini ketua PCNU habis ini bawa amplop 1 juta, itu pulang itu tinggal 100.000. Udah diambil dulu masnya di amplop yang 900, nanti dikasih istrinya itu 100 toh. Itu Nabi Ibrahim. Lalu turun lagi. Setelah Nabi Ibrahim gak mampu, turun lagi ke Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga menjawab, saya nggak bisa karena saya pernah mukul orang Mesir, sekali pukul meninggal, padahal mestinya nggak meninggal. Orang dipukul kok meninggal itu kan aneh, tapi karena itu Nabi Musa pun menyatakan tidak bisa memberikan sekali itu. Lalu datang ke Nabi Isa alaihi salam dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung jawab Nabi Muhammad, ha ana. Ya ini tugas saya ini. Kata Nabi Muhammad, ini tugas saya. Enggak ada yang bisa kecuali saya. Lalu Nabi Adam sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Setelah sujud, Allah Subhanahu wa taala bilang ke Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Was'al tu'ta. Apapun yang kamu minta, saya kasih. Kata Allah. Isfa' yusafa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah, berilah syafaat kepada orang-orang, kamu akan memberikan syafaat siapa saja. Itu kalau dekat Nabi Muhammad. Kira-kira saya itu dekat dengan Nabi Muhammad nggak ya? Kira-kira itu jaraknya itu berapa kilo? Berapa ribu kilo saya dengan Nabi Muhammad itu? Orang yang paling dekat itu pertama adalah sahabat. Sahabat saja jumlahnya sudah 124 ribu. Itu kalau dikumpulin terus lalu tabi'in, lalu para soleh, para wali, para zuriyahnya Nabi, berapa jumlahnya? Berapa Beb? Yang di Indonesia jumlahnya Beb? Itu udah gak bisa dihitung. Nah kita itu kira-kira di mana tempatnya? Udah gak lihat Nabi itu gak bisa dilihat gitu. Terus kita itu di mana? Tapi kita patut bangga karena Allah Subhanahu wa taala, lawang namanya Abu Lahab saja setiap hari Senin diringankan, apalagi kita. Dan itu ditulis dalam kitabnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam permasalahan ihtifal maulid, haulal ihtifal nama kitabnya, yang mana Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini menyitir hadis dari Bukhari, yang mana Imam Bukhari dalam hadis tersebut menyatakan bahwa annahu yukhafifu yaumal isnin, bahwa Abu Lahab itu hari Senin itu diringankan. Nah, sementara kita ini kan ya enak toh, orang yang kafir aja dapat rahmat, apalagi kita sebagai umatnya. Sebagai umatnya udahlah, insya Allah kita ya di surga, ya kan? Apalagi kalau bulan Rabi seperti ini kita bahagia, kita senang membaca sholawat banyak, udah mendatangi majelis-majelis sholawat, kita tampakkan kegembiraan kita, kesenangan kita, menyambut kelahiran beliau. Ini enak. Yang pertama itu. Yang kedua bahwa apa yang dicontohkan Nabi kita jalani. Salah satu contoh yang diberikan Nabi kepada kita itu silaturahim sebenarnya. Silaturahim itu ya seperti ini silaturahim. Silaturahim.
dengan membaca sholawat, dengan mendengarkan lantunan-lantunan sholawat, itu kita silaturahim, utamanya silaturahim kepada para kiai, para soleh. Karena apa? Ternyata Nabi Muhammad sendiri pun melakukan itu. Beliau ini paling senang, Nabi Muhammad itu ziarah ke orang-orang soleh yang pada masa itu menjadi sahabatnya. Ya kan? Apalagi ya makanya kita melihat kadang Indonesia itu ada ulama, kira-kira ulama itu udah tinggi lah, kayak saat ini nih. Mestinya itu ketua PC NU Purwakarta itu yang soal saya, karena saya ketua pengurus PP. Tapi saat ini saya diminta untuk soal ke sini, ya kan? Tapi ini karena Rasulullah pun melakukan seperti itu. Siapa salah satu orang yang diziarahi, disowani kanjeng Nabi? Yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dulu budak, pembantunya Nabi, dimerdekakan, ya kan? Merdeka, lalu dikunjungi, disowani, dimintain doa, dimintain ini. Itu Nabi. Padahal kedudukan Nabi siapa yang bisa mengalahkan? Beliau ini kan apa? Utama-utamanya makhluk. Itu pun masih melakukan apa? Ziarah ke Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Yaitu Ummu Aiman ini adalah perempuan yang memiliki karomah. Jadi sahabat itu banyak, tapi jarang orang sahabat itu punya keramat, itu jarang. Kalau orang ditanya, ceritakan keramat-keramat wong soleh, orang soleh, itu paling muncul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Hasan As-Sabili. Yang muncul itu gak para sahabat. Karena apa? Sahabat itu pangkatnya lebih dari karomah, gak perlu lagi. Karena mereka langsung ketemu sohbah, mempunyai apa sohbah? Sohbah itu mendampingi Nabi, bisa langsung melihat Nabi. Jadi nggak perlu ditambahkan, tetapi ada beberapa yang memiliki karomah, termasuk Ummu Aiman. Ummu Aiman ini punya keramat. Salah satu keramatnya, beliau ini tidak pernah haus. Puasa panas kayak apa? Pernah beliau itu puasa musim panas, saking apa? Pengen, karena saking pengen, udah kangen lah. Orang itu kalau nggak pernah makan lontong, apa bahasanya? Bacang. Kalau orang nggak pernah makan bacang itu kan terus kalau ketemu itu kan ingin menikmati itu. Sama Ummu Aiman itu karena nggak pernah merasa dahaga, dia pengen rasanya dahaga itu gimana ya, kangen. Itu sampai puasa Siddatil Hararah, musim panas bangetnya panas itu dia melakukan puasa, lalu tidak hanya puasa di rumah, keluar itu nggak ada dahaga. Karena beliau pernah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika melakukan perjalanan, dahaga begitu kuat, lalu diberi keramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada dalwun, ada timba yang turun dari langit, terus diturunkan sama beliau dan diminum. Setelah itu air yang diminum itu menghilangkan rasa dahaganya Ummu Aiman. Nggak pernah merasakan dahaga. Yang kedua karomahnya yaitu ketika beliau masih melayani Nabi, itu pernah diperintah oleh Nabi untuk keluar mengambil kelapa kurma. Orang Arab itu dulu kalau minum itu pakai kelapa kurma. Dan kelapa kurma itu disandarkan di salah satu jubinnya Nabi di luar. Disuruh buang. Tapi karena Ummu Aiman dijawab, sudah nggak ada, apa yang dibuang Nabi? Yaitu airnya dibuang, udah nggak ada. Lalu ditanya sama Nabi, kamu minum? Iya. Apa yang diminum? Air kencingnya Nabi Muhammad SAW.
karena beliau nggak tahu sebenarnya bahwa itu kencingnya Nabi, terus diminum. Dikira bekas minumnya Nabi. Tapi Rasulullah nggak marah, karena apa? Kalau kita tahu masa kencing diminum, kan kencing itu najis, kan nggak boleh diminum. Iya, kalau kencingnya kita najis, tapi kalau kencingnya Nabi ya enggak. Makanya Nabi itu nggak marah sama Ummu Aiman. Ummu Aiman nggak disalahkan, diam aja Nabi. Artinya apa? Menyatakan bahwa itu boleh. Dan itu yang menyelamatkan Ummu Aiman. Itu karena barokah apa? Minum kencingnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang juga sahabat yang minum darahnya Nabi Muhammad. Ada. Ketika Nabi itu berkam. Terus sama Nabi Muhammad diperintah, ini buang darahnya, jangan sampai ada yang orang tahu. Terus dia keluar. Setelah kembali ditanya, sudah kamu buang? Sudah Nabi. Di mana? Udah, nggak mungkin ada orang yang bisa menemukannya. Nabi langsung paham. Nggak mungkin ada yang tahu di mana. Kamu minum? Iya. Kan udah nggak mungkin ada yang tahu orang masuk tubuhnya darahnya itu. Karena darah itu akhirnya apa? Menyelamatkan darahnya dari neraka. Disebut oleh Nabi min ahlis jannah. Artinya ini barokah. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat Nabi, yaitu siapa? Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dalam sebuah hadis di Riyadhus Shalihin diceraskan, karena beliau ini sahabat-sahabat yang paling utama, sering mendampingi Nabi Muhammad, beliau menyampaikan kepada Umar, intalik ya Umar, intalik bina ya Umar, ayo awamu budal Umar, berangkat Umar sama saya ila baiti Ummu nazuruha kama yazuru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ziarah ke Ummu Aiman seperti yang dilakukan Nabi ziarah ke Ummu Aiman. Ini kita lakukan, kita sebagai umatnya juga seharusnya seperti itu, melakukan ziarah, melakukan apa, sowan itu nggak perlu. Ini. Tapi saya senang diberi wajah ganteng gitu, saya senang. Karena Nabi itu menyampaikan orang yang melihat wajahnya alim terus senang, ya kan? Terus senang. Itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat yang mana malaikat ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala yad'ulahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu satu orang kalau sowan ke kiai terus sowannya itu senang, pulang itu senang, pulang itu bahagia. Itu Allah menciptakan malaikat untuk mendoakannya. Karena ziarah ke ulama. Jadi kalau ulama nggak ganteng itu bahaya. Gimana nggak bahaya? Coba bayangkan. Kalau dikatakan ulama, itu kan bisa menenteramkan, ya kan? Kalau orang nggak tahu ilmunya coba, lihat wajahnya nggak ganteng terus pulang ini kan nggak seneng. Jadi modal saya utama sudah ada lah, ganteng. Jadi orang pulang itu udah seneng gitu kan, berarti saya bagian dari ulama kan, kira-kira seperti itu. Karena menyenangkan orang sowan yang menyenangkan itu dikatakan karena Nabi itu ulama. Jadi bagian dari ulama. Jadi seperti itu ya. Jadi kita senang pulang. Oh iya berarti ya nggak salah lah gitu. Itu Nabi yang mengatakan, bukan saya yang menyampaikan, itu Nabi. Jadi itu enak banget ya, Nak. Pengen dapat malaikat yang mendampingi kita, cukup sowan kiai, terus kita pasen senang. Saat ini saya yakin yang hadir ini setelah ini pulang itu senang.
Kalau kalian pulang senang, itu Allah langsung menciptakan malaikat untuk mendoakan kalian, mendoakan kita. Ila yaumil qiyamah, mendoakan supaya diampuni dosanya, supaya ini itu oleh satu malaikat. Terus kalau kita sering sowan, kita minta barokah dan seterusnya, gimana? Malaikat berapa yang datang ke kita, yang mendoakan kita? Kalau kita mau sowan ke kiai, kita sowan kepada ulama. Sama halnya ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu sowan ke Ummu Aiman. Ketika kedua sahabat ini sampai ke rumah Ummu Aiman bakat nangis. Karena apa? Teringat oleh Rasulullah. Ini petunjuk bahwa beliau ini, Ummu Aiman ini orang yang soleh. Ketika teringat dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad, dia langsung nangis. Itu saking senengnya, saking bahagianya ketika ingat Rasulullah. Lalu ditanya sama Sayyidina Abu Bakar sama Umar, "Ma ya begiki ya Ummu Aiman, kenapa kamu nangis? Apakah kamu nggak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sowan kepada Allah itu khairun minal ula, lebih baik daripada ketika beliau masih hidup." Karena apa? Kematian itu yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Bisa jumpa dengan Allah. Terus beliau jawab, "Bukan itu, saya tahu kalau itu. Orang kita sering sholat duha dan setiap sholat duha kita baca kok, ya kan, di surat apa? Wadduha itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ketika meninggal itu khairun minal ula, dari yang awal, artinya masih hidupnya. Saya tahu, tapi bukan itu yang saya nangis. Apa? In qata'a al-wahyu. Yang saya sedihkan itu adalah putusnya wahyu. Karena sudah tidak ada nabi, wahyu nggak datang. Sementara wahyu ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Sekarang sudah nggak ada, makanya saat ini berantem terus. Karena sudah nggak ada wahyu, fitnah yang muncul. Yang datang ke sini ketua-ketua DPC mengajukan partainya yang satu lagi. Ya kan? Ini fitnah besar itu setelah meninggalnya Nabi adalah fitnah, dan saat ini terjadi. Nggak pula sekarang. Orang ketika Nabi Muhammad ketika meninggal saja belum dimakamkan itu sudah ada yang kumpul-kumpul. Ayo kita sepakat untuk mengganti Nabi Muhammad. Sementara Abu Bakar masih hidup. Itu sudah ada. Diteruskan setelah Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bagaimana? Dibunuh semua. Fitnah muncul. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah heran kalau ada presiden diturunkan, itu nggak perlu khawatir. Orang yang penerus Nabi yang menjadi sahabat Amir, ya kan, itu aja dibunuh. Apalagi hanya sekelas presiden, apalagi hanya sekelas saya wakil gubernur. Kalau diganti ya monggo saja, monggo saja. Nggak heran kalau ada yang nggak senang, itu nggak heran, udah biasa saja. Penting kita jalani apa yang kita jalankan, udah. Memang fitnah itu semakin kesini semakin banyak, semakin muncul permasalahan-permasalahan itu. Ini yang dikhawatirkan, yang ditangisi oleh Ummu Aiman. Setelah Ummu Aiman itu bercerita seperti itu, apa? Menggerakkan hatinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Keduanya ikut nangis akhirnya ketika diingatkan oleh Ummu Aiman.
nangis. Ini yang kita sedihkan, maka di situ disampaikan kalau ada orang kiai atau ulama yang meninggal, kalau tidak hatinya itu sedih, itu kan disampaikan bagaimana orang-orang tersebut itu laisamin atau macam itu ya kan. Artinya kita ketika menangis itu boleh, seperti Ummu Aiman menangisi kematian Nabi Muhammad, boleh meninggal. Orang meninggal kita nangis itu boleh, wajar, nggak masalah. Jangan terus langsung, wah kamu jangan sedih. Enggak, saya boleh aja. Nabi Muhammad aja ketika ditinggal mati Ibrahim, putranya, itu juga menyampaikan kok bahwa air mata saya nggak bisa saya tahan. Tetap Nabi Muhammad mengalir air mata saya. Jangan kamu kira Ibrahim, kematian kamu itu tidak menyedihkan hati saya. Hati saya juga sedih. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita, tetapi kematian itu, kesedihan itu boleh asal tidak nah, ini enak Islam itu. Islam itu enak. Jadi rahmat enak, ini enak. Kita itu asik-asik saja seperti di sini. Kita bahagia malam ini. Ini sebuah berkah bagi kita bahwa malam ini kita benar-benar menggerakkan hati kita untuk merasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Dan ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan, nggak perlu panjang-panjang. Jenengan enak pulangnya hanya beberapa menit, saya masih berapa jam ya kan? Saya langsung ke Semarang, jadi nggak perlu lama-lama. Ini buat permulaan saya untuk mengenakkan saya sebenarnya, biar saya nggak terlalu malam. Nah, ini mungkin yang biasa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, benar-benar membimbing kita untuk bertemu dengan kekasih-kekasih kita, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian yang biasa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita semua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yasin Maimun yang telah menyampaikan mauidhah hasanahnya. Mudah-mudahan apapun yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga beliau yang menyampaikan nasihat bagi kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Haris atau Gus Haris, pimpinan Majelis Al-Mustafa Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menengadahkan tangan sejenak seraya menundukkan kepala, dan mudah-mudahan di majelis ini Rasulullah SAW hadir di tengah kita dan memberikan barokah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inni nastaghfiruka wa nasta'udhi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika
وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى وعلى اليد كرسول الله جاهك بي إذا الكريم تجاه